Selamat datang di channel ini. Untuk video kali ini saya akan membahas dan memperkenalkan apa itu filter pada fotografi, mulai dari nama-nama filternya, bentuk filter, macam-macam bahan filter, dan macam-macam tipe atau kode pada filter beserta ukurannya. Kita akan membahas itu semua pada video ini, jadi jangan di skip videonya dan tonton sampai habis supaya tidak ada yang tertinggal. Oke, yang pertama saya akan memperkenalkan apa sih filter itu. Oke, jadi filter yang akan saya bahas ini bukanlah filter yang ada pada kamera HP atau efek filter yang ada di IG atau sejenisnya. Namun filter yang saya bahas ini atau yang saya maksud ini adalah filter yang biasa sering fotografer gunakan untuk mengambil foto atau untuk memotret. Atau kata lainnya, filter ini adalah aksesoris atau alat tambahan yang biasa digunakan oleh para fotografer di luaran sana. Dan ini filter bukan filter efek yang ada di HP atau di aplikasi lainnya. Jadi filter ini merupakan bentuk fisik langsung, bisa disentuh langsung. Dan filter ini bisa kita pasang langsung tepat di depan lensa kamera yang kita gunakan. Jadi bukan filter efek-efek itu, bukan. Jadi ini filter langsung yang bisa dipasang di body kamera, di body lensa. Dan filter ini banyak sekali jenisnya dan tipenya juga banyak, dan kita bisa menggunakannya berdasarkan keperluan atau tujuan foto yang akan kita ambil. Jadi jenis filter ini sangat banyak sekali, terkadang di satu jenis filter saja ada susunan jenis-jenisnya lagi. Dan untuk jenisnya yaitu yang pertama ada filter UV atau filter ultraviolet, yang kedua ada filter ND, berikutnya filter GND, filter CPL, filter close up, filter star, dan masih banyak lagi filter yang lainnya yang gak bisa saya sebutkan lagi karena saking banyak juga, saya nggak apalah namanya juga. Dan penggunaan filter ini kita bisa sesuaikan saja dengan keperluan apa yang kita akan foto atau menyesuaikan jenis fotografi yang sedang kita perdalami atau kita pelajari. Oke, kita bisa ambil contoh lah fotografi landscape. Misal kita sebagai fotografer pemula yang ingin memperdalami fotografi landscape. Jadi pada fotografi ini kita berhadapan langsung dengan alam, dan filter yang kita butuhkan pada jenis fotografi ini yaitu pada umumnya setahu saya sih filter yang biasa digunakan untuk foto landscape ada tiga. Yang pertama filter ND, yang kedua filter GND, dan yang ketiga filter CPL. Itu umumnya yang setahu saya yang biasa digunakan oleh para fotografer landscape. Itu biasa untuk sunset atau mengambil foto air terjun. Dan untuk memperkenalkan lebih dalam lagi tentang tiga filter yang tadi saya sebutkan, kita bisa sambung di video yang terpisah, karena kalau digabungkan menjadi satu di video ini, videonya akan terlalu panjang dan nantinya juga membuat kalian bingung juga akhirnya. Jadi kita akan buat video yang terpisah untuk menjelaskan jenis filter yang tiga tadi yang saya sebutkan. Oke, berikutnya kita bahas bahan filter. Jadi untuk filter ini ada tiga bahan yang ada pada filternya, yang dibuat dijadikan filternya ada tiga bahan. Yang pertama ada plastik, berbahan plastik. Ini plastik.
Yang kedua ada bahan dari resin, ini dari resin. Dan yang ketiga dari kaca. Ini dari kaca. Oke, yang pertama kita ambil contoh dari filter berbahan plastik dulu. Jadi filter berbahan plastik ini merupakan filter yang harganya jauh-jauh paling murah dibandingkan filter yang dua tadi, yang berbahan resin sama kaca. Plastik ini yang paling murah. Namun dia memiliki kekurangan di kualitas hasil gambar yang kita dapatkan ketika kita menggunakan filter plastik ini. Jadi kualitas gambar yang dihasilkan dari penggunaan filter plastik ini, yang pertama, kualitas foto yang didapatkan kurang tajam, agak kusam lah fotonya, agak kusam. Dan yang kedua, dia hasil foto ini bisa berubah warna dengan keadaan aslinya. Dia berubah warnanya signifikan sekali, sangat signifikan, berubah warnanya jauh, tidak sesuai dengan yang aslinya lah, apa yang kita lihat di kenyataan. Apalagi penggunaan filter plastik ini dengan tingkat kegelapan yang gelap. Kalau filter ND ya, yang gelap, hitamnya gelap pekat semua, paling gelap. Itu warna biasanya kemerah-merahan atau ke magenta, kemagentaan lah. Jadi kurang rekomendasi sih buat kalian yang ingin mendapatkan foto yang kualitasnya tajam atau mumpuni lah. Kurang rekomendasi untuk bahan plastik ini. Cuman kalau untuk kita yang ingin belajar dulu, ingin tahu atau ingin mendalami, atau masih pemula di dunia fotografi terutama di landscape, gak masalah beli yang plastik dulu ya, buat belajar lumayan lah. Jadi ini mempengaruhi hasil kalau filter ya, apalagi dari bahan plastik. Oke, yang kedua, filter yang berbahan dari resin. Filter ini kualitasnya tengah-tengah lah, tengah-tengah. Jadi dia ini tidak jauh jelek di hasilnya dibandingkan filter yang berbahan plastik, dan tidak begitu bagus juga kualitasnya melebihi berbahan kaca. Jadi dia tengah-tengah gitu. Tengah-tengah. Dia umum juga buat jalan alternatif. Jadi harganya lumayan terjangkau dibandingkan untuk membeli filter yang berbahan kaca. Jadi filter ini ya lumayan lah, harganya masih terjangkau di kantong, tidak menjebol kantong. Ini umum, bahan ini umum, biasa kebanyakan guna ini juga. Selain penggunaan kaca, minimal menggunakan bahan resin selain bahan kaca. Dan yang ketiga, filter yang berbahan dari kaca. Nah, ini kualitas filter yang paling bagus ya dibandingkan dua filter tadi, dibandingkan filter yang berbahan resin dan berbahan plastik. Jadi filter kaca ini yang oke lah buat kualitas dan warna. Tidak ya, walaupun ada perubahan tapi nggak rubah banget, masih menyesuaikan dengan keadaan asli di alam. Namun harga dari filter ini lumayan juga,
mahal lah, lumayan mahal. Jadi wajar sih, karena harga menentukan kualitas, jadi ya nggak mengecewakan. Oke, dan berikutnya kita bahas tentang bentuk filter. Oke, kita kan ini sama-sama kotak, kita taruh salah satu dulu. Oke, jadi tinggal 2. Untuk bentuk filter ini setahu pribadi saya ada dua bentuk ya. Yang pertama berbentuk bulat, yang kedua berbentuk kotak. Nah, seperti ini, bentuk kotak. Atau persegi, ada juga yang persegi, ya anggaplah kotak ya. Yang persegi filter JND, biasanya filter JND itu perseginya, kita anggap itu kotak lah ya, jadi bulat dan kotak. Oke, untuk bentuk yang bulat, dia ini terbilang simple atau praktis lah, karena bentuknya bulat menyesuaikan diameter lensa. Jadi dia ini langsung pasang tanpa menggunakan alat tambahan lagi. Jadi dia ini langsung pasang. Kita ambil contoh dulu, saya ambil lensa. Oke. Jadi dia ini bisa langsung pasang di depan kamera. Cuman kalau filter yang berbentuk bulat ini, jika kita ingin memasangkan ke lensa lain yang berdiameter berbeda dengan ukuran diameter di filter ini tuh, oke, ini diameter filter ini 58 mili. Jadi jika dia dipasang ke lensa yang berdiameternya entah itu lebih besar atau lebih kecil dari diameter filter ini, dia tidak akan masuk atau tidak akan muat, karena emang filter bulat ini didesain atau dibuat khusus langsung buat menyesuaikan berdasarkan diameter lensa. Jadi hanya bisa digunakan pada satu lensa yang berdiameter sama dengan filter ini. Untuk contohnya kasus filter yang bulat ini, kita karena 58 mili itu berdiameter pada lensa kit ya, lensa kit ini, lensa kit Canon 1855. Oke, tuh kita bisa lihat 58 mili ini diameter lensanya, dan ini diameter lensa yang ada di filter. Kita coba pasang. Nah, masuk pas tanpa kelonggaran dan tanpa tidak masuk ya. Ini pas masuk karena emang ini ukurannya buat lensa kit yang berdiameter 58 mili. Tapi kalau filter ini digunakan ke lensa yang berbeda diameternya tidak akan bisa. Ini hanya bisa digunakan di lensa yang berdiameter sama. Jadi kekurangannya sih filter ini harus punya banyak kalau ingin buat ganti-ganti ke berbeda lensa yang berdiameternya berbeda. Harus memiliki beberapa jenis ukuran filter bulat ini. Oke, kita taruh dulu lensanya. Jadi
Jadi gitu kalau lensa bulat. Namun lain cerita dengan filter yang kotak ini, dia ini bisa digunakan ke hampir semua jenis diameter lensa tanpa harus beli banyak filter ini untuk digunakan di beberapa lensa yang berbeda diameternya. Ini cukup satu saja bisa digunakan, hampir bisa digunakan ke setiap jenis lensa yang berdiameter berbeda-beda sekalipun lensa itu lebar. Cuman filter kotak ini kita membutuhkan alat tambahan. Nah, alat tambahan itu adalah ring dan holder. Oke, saya ambil contohnya dulu, ring dan holdernya. Nah, ini dia. Ini yang dinamakan ring dan ini yang dinamakan holder. Oke, kita bahas yang ring dulu. Oke, maaf. Jadi ring ini yang harus kita perhatikan kalau mempunyai filter kotak ini, ada ringnya yang menentukan masuk atau tidaknya ke lensa atau ke suatu lensa yang berbeda diameternya, itu ring. Ibaratnya ring ini buat menyambungkan antara si holder dengan lensa. Nah, untuk ini ringnya berdiameter 58 mili sama, karena untuk lensa kit 58 mili. Jadi jika ingin menggunakan filter kotak ini pada lensa yang berdiameter berbeda, kita cukup membeli ringnya menyesuaikan diameter lensa yang akan kita gunakan. Dan alat satunya ini adalah holder. Jadi holder ini adalah dudukan atau tempat untuk pemasangan filter kotaknya. Jadi filter kotak ini ukurannya sama dengan holder ini. Oke, kita bisa perhatikan. Jadi filter ini holdernya bisa menumpuk 3 filter kotak sekaligus pada satu tempat. Jadi kita bisa menggunakan tiga-tiganya filter yang saya tadi sebutkan, kayak filter ND, filter GND, dan filter CPL. Tapi biasanya filter CPL bulat ya, tapi kita ambil contoh buat ini filter ND sama filter GND. Jadi ini bisa di double ditumpuk. Oke, saya kasih contoh. Ini satu. Oke, satu. Oke, kita tumpuk lagi, satu lagi. 2, jadi 2 filter. Nah, tuh ya. Nah, tuh. Oke, 2 filter. Jadi dia bisa menampung 2 filter sekaligus, bisa atau 3 ya, 3 filter. Ini 2 sekaligus hanya menggunakan alat ini. Dan tinggal kita pasang ring. Kita kita pasang dulu ke lensa. Oke, kita tinggal pasang, putar sama seperti memasang filter bulat. Kita putar di depan lensanya. Oke. Nah, tinggal kita pasang si holder ini ke ring untuk menyambungkan filter dengan lensa. Kan ada tempat masukannya tuh. Jadi tinggal kita masukkan aja. Nah, jadi beres tuh. Gambarannya seperti ini. Seperti ini filter kotak jika dipasang di lensa.
Oh iya, perlu dicatat juga, walaupun holder ini dapat ditumpuk 3, sebaiknya jangan ditumpuk 3 juga, karena dapat menurunkan kualitas foto yang kita ambil jika kebanyakan filter yang kita pasang di sebuah holder ini. Jadi maksimal 2 lah, 2 kalau ingin kualitasnya tetap terjaga. Tapi 3 juga nggak apa-apa, tapi ya kualitasnya sedikit berkurang. Dan itu kembali lagi tergantung kualitas bahan yang digunakan untuk membuat filternya ya. Kalau kualitas kaca yang digunakannya cukup bagus, ya mungkin oke-oke aja, kualitasnya tetap terjaga. Jadi itu kembali lagi ke filter yang kita gunakan. Oke, kita coba dulu. Ini juga. Dan yang terakhir adalah macam-macam kode pada filter dan ukurannya. Nah, jadi untuk kode filternya ini dia memiliki 3 kode dan ukuran filter mengikuti berdasarkan kodenya itu. Jadi ketiga kode itu yaitu yang pertama P series, yang kedua Z series, dan yang ketiga X series. Untuk yang P series dia merupakan kode filter dengan jenis ukuran yang paling kecil. Dia memiliki diameter berkisar 84 x 120 mm. Dan yang kedua yaitu Z series. Seri ini yang paling umum digunakan oleh para fotografer karena memiliki ukuran 4 x 6 inch atau 100 x 150 mm. Dan ukuran ini hampir masuk ke semua diameter lensa kebanyakan pada umumnya. Dan yang terakhir yaitu X series yang memiliki ukuran paling besar dari kedua seri sebelumnya, yaitu memiliki ukuran 130 x 170 mm. Dan biasanya filter yang berseri X ini atau X series ini dia digunakan untuk kamera medium format. Nah, jadi itu dia penjelasan tentang filter yang biasa digunakan oleh seorang fotografer. Cukup jelas semoga penjelasan yang saya sampaikan tadi, dan mungkin videonya akan saya akhiri sampai sini dulu. Jika kalian suka dengan video ini, silakan klik tombol like, dan jika menurut kalian bermanfaat silakan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa klik tombol subscribe supaya kalian tidak tertinggal dengan video-video saya yang selanjutnya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.